Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Daskiani dari kelas B1D Perbankan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai menganalisa SDM dari PT Bank Danamon. Langsung saja, di sini ada PT Bank Danamon. Melakukan aspek utama untuk memberikan yang terbaik kepada karyawannya dalam peningkatan digitalisasi sistem pengelolaan manajemen SDM, namun berbagai aspek perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, sistem manajemen kerja, dan pengembangan kompetensi. Yang selanjutnya di sini ada pengelolaan sumber daya manusia. Menghadapi persaingan bisnis yang semakin dinamis di industri perbankan dan juga disrupsi digital di dunia bisnis yang berlangsung secara terus-menerus dan cepat sekali, menuntut perusahaan untuk melakukan proses transformasi secara berkelanjutan dalam menciptakan keunggulan bersaing, sehingga perusahaan harus mempersiapkan diri dan merubah pola pikir semua karyawan di tatanan organisasi dan juga menjaga para talenta dengan penerapan prinsip karyawan sebagai aset. Komitmen Danamon untuk memberikan yang terbaik bagi karyawannya diwujudkan dalam berbagai aspek. Hal utama yang dilakukan dalam tahun 2017 adalah peningkatan digitalisasi sistem pengelolaan dan manajemen SDM dan mencakup berbagai aspek seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, sistem manajemen kerja, dan pengembangan kompetensi. Selain itu, Danamo juga terus meningkatkan perencanaan tenaga kerja, pengembangan kualitas SDM, dan peningkatan manajemen level karyawan melalui berbagai kegiatan, baik yang bersifat bandwidth maupun diinisiatif secara mandiri oleh masing-masing unit kerja. Untuk yang selanjutnya, di sini ada visi dan misi pengelolaan SDM. Visi Humas Capital Bank Danamon adalah menjadi perusahaan pilihan sebagai tempat bekerja. Diakui sebagai perusahaan berkinerja tinggi dan perusahaan tempat mengembangkan karir bagi para karyawannya. Visi ini diterjemahkan dalam misi memberikan pelayanan dan solusi pengelolaan SDM yang berfokus pada pengguna dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung Danamon sebagai perusahaan dengan kinerja tinggi. Sasaran strategi Direktorat Human Capital telah ditetapkan dalam strategi jangka menengah dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Masing-masing periode dalam rencana tersebut mengusung tema yang berbeda dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan kualitas praktik pengelolaan SDM untuk memberikan pengalaman berkarir atau yang disebut dengan employee experience yang positif bagi seluruh karyawan. Hal ini selaras dengan divisi Danamon, yaitu menjadi perusahaan pilihan the employer of choice dan dikenal sebagai organisasi berkinerja tinggi. Yang di sini ada di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang disebut dengan Fixing and Learning. Yang pertama ada peningkatan platform sistem SDM, dan yang kedua ada perbaikan proses bisnis, dan yang ketiga ada perbaikan kemampuan tim. Untuk yang di tahun 2017 hingga 2018 disebut dengan improving, yaitu yang pertama di sini ada sistem SDM yang terintegrasi, yang kedua ada pemanfaatan media sosial dan kemampuan digital, yang ketiga ada menumbuhkan digital budaya organisasi berkinerja tinggi, yang keempat ada Danamon Corporate University yang unggul, dan yang kelima ada bisnis partner yang unggul. Di tahun selanjutnya, di tahun 2018 hingga 2019, yang pertama di sini ada pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait SDM dengan berdasarkan data analis, dan yang kedua ada organisasi yang kompetitif, dan yang ketiga ada pengelolaan kinerja berbasiskan meritokrasi secara berkelanjutan, dan yang keempat ada fungsi manajemen yang berkinerja tinggi. Yang di sini yang terakhir di tahun 2019 hingga di tahun 2020 ada dua kategori. Yang pertama ada employee value proposition yang terbukti, dan yang kedua ada organisasi yang memberikan nilai tambah yang tinggi. Untuk selanjutnya, di sini ada kebijakan pengelolaan SDM. Pada tahun 2017, Direktorat Human Capital melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan Human Capital yang meliputi perbaikan dan penyesuaian 57 surat keputusan atau yang disebut dengan SK Direksi dan 303 memo yang diterbitkan dalam rentang tahun 2000 hingga 2007. Perbaikan dan penyesuaian kebijakan Human Capital bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang ketentuan yang ada di dalam perusahaan. Hal ini membantu meningkatkan konsistensi penerapan kebijakan manajemen SDM dan menjadi referensi yang memudahkan semua pihak dalam mengambil keputusan yang terkait dengan manajemen SDM. Selain itu, dilakukan juga pembaruan kode etik Bank Danamon. Pembaruan kode etik ini dilatar belakangi pesatnya perubahan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan, seperti pada regulasi, strategi bisnis baru, dan perkembangan teknologi di era digital. Untuk yang selanjutnya, di sini ada kinerja pengelolaan SDM. Di sini ada employer branding, yang di mana tenaga kerja yang berkualitas memiliki posisi tawar yang tinggi dalam menentukan tempat mereka berkarya.
Selain itu, tenaga kerja semakin didominasi oleh generasi milenial yang memiliki sikap yang selektif dalam memilih tempat kerja. Kedua hal ini membuat employer branding yang kuat sangat penting bagi Danamon. Berbagai inisiatif telah dilakukannya. Secara eksternal, Danamon aktif di berbagai media sosial seperti Instagram dan LinkedIn untuk melengkapi kerjasama dengan berbagai universitas terkemuka dan melakukan berbagai kegiatan corporate social responsibility. Untuk yang selanjutnya ada rekrutmen. Berbagai perbaikan telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja proses rekrutmen, mencakup yang pertama ada penggunaan tes psikometrik secara online, terutama untuk seleksi kandidat untuk proses rekrutmen di pekerjaan yang bersifat massal. Yang kedua, ada merevisi panduan wawancara dan memberikan pelatihan lanjutan teknik wawancara untuk tim rekrutmen di wilayah atau regional untuk memastikan keseragaman kualitas proses dan hasil wawancara. Dan yang ketiga, ada melakukan analisa atas berbagai data yang didapatkan dari para kandidat dan dari para karyawan yang mengundurkan diri, sehingga dapat dipahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk bergabung atau untuk mengundurkan diri dari Danamon. Informasi ini juga digunakan sebagai masukan dalam menyusun kegiatan employee engagement. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pelatihan dan pengembangan kompetensi atau pendidikan. Danamon senantiasa melaksanakan program pelatihan dan pengembangan bagi karyawannya. Dalam tahun 2017 telah dilakukan pelatihan untuk 164.554 karyawan, baik terkait teknikal maupun soft atau leadership kompetensi, dengan total 139,637 Mandis yang dilaksanakan di seluruh sentra pelatihan Bank Danamon dan Danamon Corporate University. Di tahun 2017, telah diikutsertakan 2.722 karyawan dalam training dan ujian sertifikasi manajemen risiko atau yang disebut dengan SMR. Selain itu, diselenggarakan program sertifikasi seperti Lean Six Sigma Project dan Project Management Profesional untuk meningkatkan kinerja bank. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pengelola kinerja dan pengembangan talent, manajemen, dan karyawannya. Di bulan September di tahun 2017, Danamon memperkenalkan sistem manajemen kinerja dalam platform Easy. Hal ini sangat membantu karyawan dan atasan dalam transparansi dalam proses penetapan sasaran kerja atau yang disebut dengan objective setting. Dengan tersedianya fasilitas cascade sehingga memudahkan dalam menurunkan sasaran kerja dari atasan ke bawahan. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem ini, sikap kerja serta perilaku dalam bekerja lebih fokus dalam objektif yang tetap sama dan derap kinerja lebih menyatu. Dalam upaya membangun talent internal dalam perusahaan, program pelatihan dan pengembangan manajemen dibentuk. Program ini bertujuan untuk memupuk pemimpin bank masa depan dengan memperkuat pengetahuan perbankan komprehensif mereka dan secara sistematis melakukan rotasi kerja untuk mempercepat kemajuan keterampilan mereka. Untuk yang selanjutnya di sini ada kesejahteraan karyawan dan pensiun. Danamon memberikan fasilitas asuransi kesehatan, dana pensiun, dan pinjaman kredit pemilikan rumah khusus bagi karyawan. KPR juga telah dikaji ulang dan telah mendapat persetujuan dari manajemen untuk kenaikan platform peminjaman yang direncanakan akan diberlakukan bersamaan dengan pendatanganan PKB yang baru dengan serikat pekerja. Fasilitas tunjangan kendaraan bermotor juga mengalami perubahan dari skema sebelumnya berupa Care Ownership Program atau COP dalam bentuk kendaraan menjadi program Care Ownership Program atau COCP, di mana karyawan yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan tunjangan kendaraan dalam bentuk tunai yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan. Untuk Danamon memberikan pembekalan berupa workshop persiapan masa pensiun. Pelatihan ini dilakukan agar karyawan yang akan memasuki masa pensiun lebih siap menghadapi masa pensiun mereka. Pelatihan ini juga meliputi kegiatan masa pensiun yang terdiri dari persiapan mental dan finansial. Untuk yang selanjutnya di sini ada pengelolaan tingkat turnover karyawan dan sistem informasi manajemen SDM. Upaya untuk mengelola turnover karyawan dilakukan melalui berbagai cara. Di antaranya adalah melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang lebih transparan. Berbagai macam program pengembangan karyawan ditingkatkan manajer tingkat pertama atau disebut dengan first line manager. Yang kedua ada manajer tingkat menengah atau middle manager, dan yang ketiga ada manajer tingkat senior atau senior manager. Selain itu dilakukan seri pelatihan kepemimpinan yang membekali manajer tingkat pertama dan manajer tingkat menengah dengan keterampilan mengelola bawahan atau karyawan dari generasi milenial. Dan namun yang sangat menyadari adanya pergeseran generasi angkatan kerja dari generasi X ke generasi Z atau generasi X ke generasi Z atau yang disebut dengan milenial.
Dengan segala perbedaan karakter di generasi tersebut membuat pendekatan kepemimpinan juga perlu disesuaikan. Digitalisasi manajemen SDM di tahun 2017 ditunjukkan untuk mempermudah pengelolaan manajemen SDM dan menciptakan suatu pengalaman baru bagi seluruh karyawan dan Amon. Pada bulan September di tahun 2017 telah diluncurkan aplikasi EasyChat yang memungkinkan karyawan untuk saling berkomunikasi melalui sosial media khusus dan Amon. Selain itu, aplikasi ini juga berfungsi sebagai perpustakaan atau sebagai informasi terkait pekerjaan. Pada bulan November dan Desember juga telah diluncurkan 3 aplikasi lainnya, yaitu Easy Performance Management System, Easy Recruitment, dan Easy Learning. Selain itu, melalui komputer di jaringan kantor dan Namon, semua aplikasi ini juga dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan perangkat milik masing-masing karyawan dan memudahkan ini sangat membantu mobilitas karyawan dan Namon dan yang lebih penting lagi memberikan pengalaman yang relevan dan tren di masa depan, yaitu pengalaman digital dengan akses kapanpun dan dimanapun. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pengelolaan risiko dan hubungan industrial. Penguatan manajemen risiko adalah salah satu agenda penting dan utama untuk meningkatkan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di dalam Direktorat Human Capital. Sedangkan hubungan industrial terciptanya hubungan industrial yang harmonis jelas merupakan sarana dan dalam memastikan peningkatan kondisi kerja, produktivitas, daya saing, dan kualitas kerja. Di samping itu, kondisi hubungan industrial juga menyadari indikator good corporate governance bagi Danamon. Sebagai bagian dari upaya keterbukaan komunikasi, manajemen Danamon di bulan September pada tahun 2017 telah melaksanakan forum diskusi yang dihadiri oleh seluruh komunitas karyawan perusahaan seperti unsur koperasi, aktivitas kerohanian, serikat pekerja, dan aktivitas lainnya dengan difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak Komisi 9 DPR RI. Untuk yang selanjutnya, di sini ada strategi dan rencana Human Capital 2018. Strategi ini dan rencana kerja jangka menengah unit Human Capital fokus pada kerja di tahun 2018 adalah melanjutkan pembangunan digitalisasi sistem manajemen SDM dengan kemudahan akses dimanapun dan kapanpun, meningkatkan kapabilitas dan keunggulan Human Capital sebagai mitra bisnis, membangun budaya pengelolaan kerja secara berkelanjutan, dan membangun manajemen talenta dan succession planning. Dengan demikian, diharapkan tingkat employee engagement dan turnover karyawan akan semakin membaik di masa mendatang. Sekian presentasi mengenai PT Bank Danamon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.